Nama saya Febialisa Sitorus dari kelas 10 MIPA 4 di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ayah Refli Johndri yang telah membimbing kami dalam membuat video presentasi ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teks anekdot. Langsung saja ke pembahasannya, let's get started! Teks anekdot merupakan suatu bahasan pada materi kita kali ini. Teks ini biasanya dapat kita temukan di berbagai media loh. Pada zaman dahulu sih medianya koran, namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, teks tersebut juga dapat banyak kita jumpai di media sosial. Apalagi kini kita dapat melihat sendiri betapa ramainya media sosial yang sengaja membuat kritikan dengan cara yang lucu. Nah, teks anekdot ini juga memiliki ciri khas tertentu. Penasaran kan tentang teks anekdot? Supaya kita lebih mengetahui dan memahami tentang teks anekdot, langsung saja kita masuk ke poin-poin pembahasannya. Pertama, pengertian anekdot. Pengertian teks anekdot secara umum yaitu teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Kalian pernah nggak sih membaca sebuah cerita singkat yang berisi tentang humor tetapi menjurus kepada kritik? Nah, cerita singkat itulah yang dinamakan anekdot. Tidak hanya berbentuk cerita sih, pengertian teks anekdot juga dapat berbentuk dialog singkat antara dua tokoh. Teks anekdot sendiri tentunya selain untuk memberi humor, teks tersebut juga harus memuat amanat, pesan moral, ataupun kebenaran secara umum. Nah, itu dia pengertian dari anekdot. Selanjutnya yaitu struktur teks anekdot. Fungsi dari adanya struktur teks anekdot ialah untuk membuat teks menjadi lebih rapi dan sesuai juga benar-benar terbentuk. Nah, struktur teks anekdot ada 5 macam dan wajib dimasukkan dalam sebuah teks dengan bentuk anekdot. Struktur teks anekdot antara lain abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi adalah ilustrasi awal yang memberikan gambaran awal mengenai keseluruhan isi teks. Abstraksi menjadi struktur teks humor paling awal yang ada dalam sebuah teks bernama anekdot. Abstraksi ditaruh di awal paragraf dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkannya. Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Orientasi juga merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Struktur teks anekdot berikutnya adalah krisis. Krisis berisi mengenai permasalahan yang coba dipecahkan atau berisi mengenai kekhususan dari karya tulis. Nah, jadi krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik juga tidak biasa. Struktur selanjutnya yaitu reaksi. Reaksi adalah tindak lanjut dari krisis, berisi mengenai bagaimana menjawab sebuah pertanyaan. Nah, jadi reaksi berhubungan besar dengan struktur krisis. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penjelasan masalah menggunakan cara-cara yang juga unik dan berbeda. Struktur yang terakhir yaitu koda. Koda merupakan kesimpulan dan pertanda berakhirnya cerita. Nah, jadi koda merupakan bagian yang menutup cerita dalam teks anekdot tersebut. Poin selanjutnya yaitu ciri-ciri teks anekdot. Supaya kita dapat membedakan dan lebih mengerti tentang pengertian teks anekdot seperti apa, kita juga harus memahami ciri-ciri teks anekdot. Nah, ciri-ciri teks anekdot yaitu yang pertama, berupa teks yang mendekati perumpamaan.
Perumpamaan pada sebuah teks dengan struktur anekdot mendekati bentuk sebuah dongeng. Layaknya karangan cerita berdasarkan imajinasi dan ditambah dengan segala hal yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi di masyarakat. Yang kedua, menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Biasanya pada sebuah teks anekdot terdapat tokoh atau figur yang ada dalam dunia nyata dan mudah kita temui dalam keseharian. Contohnya seperti orang-orang pemerintahan, anggota keluarga, dan lainnya. Yang ketiga, memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon, tapi menyindir. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, teks yang berupa anekdot memang dibuat untuk memberi kritik dengan cara yang berbeda. Semacam lelucon yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu seperti menyindir. Biasanya menyindir di sini berkaitan dengan isu sosial dalam negeri yang sudah menjadi rahasia umum. Yang keempat, terselip kritikan atau tujuan. Mungkin ini juga dapat menjadi salah satu tujuan dari dibuatnya sebuah teks berbentuk anekdot, di mana pembuatnya akan menyelipkan kritik dengan cara yang lebih lucu dan mampu diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, kaidah teks anekdot. Selain adanya struktur dan ciri-ciri teks anekdot, dalam sebuah teks dalam bentuk anekdot juga memiliki kaidah teks anekdot. Kaidah teks anekdot ini dipakai sebagai pegangan menulis cerita. Apa saja kaidah-kaidah tersebut? Nah, kaidah-kaidahnya sebagai berikut. Yang pertama, memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif dan efektif. Yang kedua, menulis sesuai struktur, yaitu diawali dengan bagian abstraksi dan diakhir dengan bagian koda. Yang ketiga, menyatakan peristiwa serta bagian dari peristiwa menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Yang keempat, memakai kata keterangan waktu lampau. Yang kelima, memakai kata predikat atau kata kerja. Yang keenam, memakai kalimat yang berbau perintah. Yang ketujuh, dibuat secara berurut dan kronologis. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh teks anekdot. Mari kita baca dan simak bersama-sama ya. Sekolah bertaraf internasional. Bu guru memasuki kelas satu demi satu saat lonceng sekolah di kota A mulai bergema. Bu guru tersebut berdiri di depan kelas sambil menenteng lembaran pengumuman. Anak-anak, ibu punya pengumuman penting dan gembira untuk kalian. Mulai bulan depan, sekolah kita akan berubah status sebagai sekolah bertaraf internasional. Nah, bagaimana? Apa yang akan kalian lakukan untuk menyambutnya? Bu guru mengoper lembaran pengumuman untuk dibagikan. Jono mengangkat tangan. Saya mau les bahasa Inggris buat mendukung belajar dengan taraf internasional, Bu. Bagus, Jono. Bu guru senang mendengarnya. Dia melirik ke arah Ical. Kalau kamu, Ical? Saya mau meminta orang tua saya untuk menyiapkan biaya sekolah lebih banyak lagi. Loh, kenapa? Soalnya, dengan bergantinya status sekolah ini menjadi bertaraf internasional, maka biaya sekolahnya pun pasti lebih mahal. Iurannya akan lebih tinggi, belum bayar ini itu, jawab Ical. Bu guru mengkerutkan kening. Kok jawaban kamu sinis sekali? Gini, kalau sekolah kita jadi bertaraf internasional, kan jadinya sama kayak sekolah-sekolah luar negeri, lebih berkualitas. Tapi Bu, menurut saya, sekolah bertaraf internasional itu sebenarnya punya arti sekolah bertarif internasional, jelas Ical. Nah, pada teks tersebut dapat kita lihat si Icalnya mengkritik dengan cara yang lucu ya. Dia berkata, menurut saya sekolah bertaraf internasional itu sebenarnya punya arti sekolah yang bertarif internasional. Nah, itulah yang disebut
teks anekdot, teks yang mengkritik atau menyindir dengan cara yang lucu. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang lengkap dalam penyajiannya, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih telah menonton.